cost leadership. Itu banyak faktor yang harus kita analisa dan di luar daripada mata kuliah ini gitu ya. Kita nggak bahas ke arah sana itu. Menarik kan teman-teman? Kuliah sesi 1 ini kan? Banyak hal kan teman-teman bisa dapatkan insight. Ya, tapi jangan tertidur loh ya. Ayo bangun. Oke, Bu Fred. Selanjutnya adalah rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai Nah, nilai itu dia. adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Nah, itu kan. Value chain. Bu Frida lagi punya project tuh bersama Pak Beni. Value chain based costing. Karena diminta sama sama salah satu leader gitu ya, yang namanya adalah Paman gitu ya, namanya adalah Paman. Paman meminta Bu Frida sama Pak Beni untuk melakukan value chain based costing ya. Value chain tadi rantai nilai tadi ya. Jadi kita harus tahu setiap tahapan proses produksi tadi itu harus memberikan sebuah nilai tambah. Kalau nggak ada nilai tambah, ngapain diproses? Nganggur ya? Buang-buang uang. Uang berlebih ya? Ya nggak usah lah kalau nggak ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambah berdasarkan siapa? Berdasarkan kita, perusahaan, atau berdasarkan customer? Terus jelas dulu tuh. Jangan sampai value chain-nya berdasarkan kita. Enggak kok, Pak. Nilai tambah ini memang dibutuhkan customer. Kata siapa? Kata saya, Pak. Ya kacau dunia. Itu nanti bisa membuat paman marah. Ya, paman ngamuk nanti. Nanti bisa kita akan dijewer atau diketok kepala kita. Tok, 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 tok. Gitu ya, Bu Frida? Bisa diketok-ketok kita punya kepala, Bu Frida. Kalau kita membuat value chain tadi itu sudah tahu tidak ada nilai tambah, atau kita beranggapan ada nilai tambah dari perspektif kita, bukan dari customer. Customer nggak merasa kok. Nah, makanya itu hati-hati. Dari sisi value chain, value, rantai nilai itu. Kalau nggak ada nilai, ngapain? Nilai siapa ya? Nilai saya. Langsung paman ambil tongkatnya langsung kepala Pak Beni sama Bu Frida langsung dipukul-pukul tok 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 gitu loh teman-teman ya. Jadi harus berdasarkan customer ya. Dia yang merasakannya nilai tambah ini yang saya cari gitu. Kalau nggak ya jangan. Customer nggak merasa nilai tambah kok kita yang proses. Akhirnya jadi prosesnya jadi mahal dong. Nah kalau sudah prosesnya jadi mahal gimana? Customer nggak merasa nilai tambah. Harga jual pasti lebih tinggi kan? Tapi customer tidak merasa worth it tuh. Ya nggak dibeli produknya. Nah cara berpikir tuh kita harus paham dulu. Nah, beda kan? Kalau hanya memperhatikan value chain dari proses produksi 1, proses produksi 2, betul. Itu banyak di textbook, ya kan? Download aja di Google, udah. Atau di YouTube dengerin. Tapi, apa bedanya dengan kita punya perkuliahan sekarang saat ini? Based on experience. Based on experience-nya Pak Beni bisa sharing. Experience ini yang kalian bayar dengan harga seharusnya mahal, teman-teman. Tapi di Stekom, kalian mendapatkan sebuah fasilitas yang luar biasa nih. Ya, jadi menurut Pak Beni ya kita harus bersyukur kita berada dalam ekosistem Stekom hari ini. Ya, itu poinnya tadi. Itu Bu Frida. Sepakat Bu Frida, value chain based costing. Iya, Pak. Ya, kalau enggak nanti paman bisa kenapa Bu Frida? Pamannya bisa gimana? Ketok-ketok kepalanya Pak Beni. Bunyinya kayak gimana Bu Frida? Kalau pamannya lagi ngamuk. Tok, tok, tok. Itu dia teman-teman ya. Jadi sengaja Pak Beni buat seperti ini perkuliahannya ya, supaya kalian kena gitu ya. Siapa lagi paman itu ya? Apa tuh buku-buku kayak itu ya? Supaya kalian dapatin sesuatu. Waduh, Pak Beni kok cananya kemana-mana itu ya, kok ke arah sana. Ya supaya kalian bisa mendapatkan insight teman-teman. Ingat ya, bukan banyaknya materi yang bisa kalian dengerin, tapi banyaknya applicable yang bisa kalian praktekkan. Ya, kalau untuk nilai A, kalian dengar aja perkuliahan kita ini di YouTube ini, itu ya
ikutin aturan main itu nilai A ya. Teman-teman sekali lagi ya, materi perkuliahan Pak Beni ini kalian simpan ya. Kalian simpan nanti pada saat kalian melangkah di dunia kerja, dunia real, dunia entrepreneur juga sekalipun, kalian bisa dengarkan lagi ya. Ini luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa itu loh. Oke, Bu Frida, pamannya sudah nggak jadi ngomel lagi, Bu Frida, karena kita akan mulai Pamannya mengakses. pulang, Pak. Pamannya pulang ya? Iya. Lanjut, Bu Frid. Iya, pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Ada itu dulu, Pak. Ya, pihak-pihak berkepentingan tadi itu kalau bahasa kerennya ya teman-teman ya adalah stakeholder, S-T-A-K-E, S-T-A-K-E, holder, H-O-L-D-E-R-S, stakeholders, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tadi itu bukan hanya dari sisi pemegang saham, teman-teman, tapi adalah karyawan, supplier, vendor, pihak bank, pemerintah itu ya. Ya, kita punya ekosistem, bahkan lingkungan, masyarakat, itu semua stakeholders. Sebuah perusahaan kita tuh pasti punya stakeholders-nya. Ekosistem yang terbentuk akibat adanya perusahaan kita tadi itu ya stakeholders-nya. Nah, kita harus paham dulu siapa sih stakeholder kita. Nah, karena kalau seandainya stakeholder kita tuh ada yang terganggu ya atau tidak dilayani dengan baik, maka itu pasti akan membuat kita punya perusahaan berjalannya tidak baik gitu loh. Contoh, kita punya perusahaan, kita lupa memperhatikan masyarakat atau lingkungan setempat. Contoh kan, kita lupa nih, kita cuma mau cari keuntungan yang setinggi-tingginya untuk pemegang saham kan. Akhirnya limbah pabrik kita buang sembarangan, merusak lingkungan. Yang penting perusahaan untung Pak, udah buangnya limbah sembarangan tempat. Nah, kita lupa ada stakeholder pemangku kepentingan dari masyarakat dan lingkungan. Nah, jika itu tidak kita bertanggung jawab, rusak, ya udah perusahaan tadi pasti bermasalah di demo, bahkan nanti sampai kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan tingkat tertinggi adalah Pak, perusahaan kita tadi itu bisa dicabut izin usahanya. Nah, jadi kita harus melihat tadi itu keseluruhan stakeholder. Contoh, kita mau memperkaya, kita punya pemegang saham, terus supplier sama vendor kita tadi itu kita tindas. Pembayaran utang kepada vendor, kepada supplier, janji 1 bulan, kita bayar 6 bulan. Besok-besok mana ada mau vendor sama supplier tadi itu mau kasih dia punya produk untuk dukung kita. Mana mau dia lagi. Nah, baru kita error. Nah, hati-hati. Makanya kita harus menciptakan sebuah keseimbangan, balance. Dan semuanya harus bertumbuh bersama-sama. Jadi bukan hanya kepentingan pemegang saham, bukan hanya kepentingan karyawan, bukan hanya kepentingan lingkungan atau jadi lingkungan terus kita perhatikan kan, masyarakat terus kita perhatikan. Terus nanti akhirnya perusahaan merugi. Ya, pemegang saham juga ngamuk lah. Endingnya tutup tuh perusahaan. Makanya keseimbangan dari semua pemangku kepentingan tadi, ya stakeholder tadi itu harus kita balance. Kita harus jaga. Nah, ini nanti berhubungan dengan keilmuan namanya sustainable performance, ya kinerja yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya dari sisi profit, tapi kita juga harus menjaga sosialnya dan menjaga dari sisi environment-nya, lingkungannya juga, supaya semuanya terempowering dengan baik. Jadi jadi pemegang saham merasa nilai uang yang dia tanam nggak sia-sia, dia mendapatkan return, masyarakat sekitar juga terayomi, ya kita perdayakan masyarakat sekitar barangkali ya, atau lingkungannya kita jaga, ya jangan dirusak tuh loh. Nah, sehingga perusahaan kita bisa sustain tuh, bisa berkelanjutan. Itulah cara yang dimaksud tadi dari PPT disampaikan oleh Bu Frida adalah pemangku kepentingan tadi, stakeholder tadi. Itu Bu Frida, teman-teman. Ya, Pak. Next. Hmm. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan. Di sini pihak berkepentingan ada 2, internal
itu pemilik, manajer, karyawan, eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua, langkah kedua baru menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, nanti kalau Pak Beni biasanya kalau sudah ngajar Bu Frida sering lupa waktu ya. Coba dilihat dulu waktu sekarang kisaran jam berapa ya Bu Frid supaya nanti jangan Pak Beni nanti lost di waktu 4 nanti. lebih 5, Pak. 4 lebih 5 ya. Bentar, Oke, yang ini langsung lanjut ke langkah nomor 3 mungkin ya, Pak. boleh. Yang ketiganya itu mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah terbentuk sistem informasi itu, ada langkah keempat yaitu mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Oke. Oke, ya, sip kalau gitu. Oke, ya, teman-teman masih sadar ya? Matanya masih melek ya? Tuh ada Pak Beni sudah lihat dari sini nih, ada yang eee, sudah mulai ngorok ke banyak nih yang sudah mulai ketiduran. Ya, ayo bangun lagi. Mari kita stretching, mari kita ambil nafas, ya. Mari kita rileks sebentar ya, supaya kalian jangan, ketiduran. Nanti sayang-sayang ilmunya nanti menguap gitu loh. Nilai A, ya, tapi pas applicable ditanya nggak tahu apa isi ya tadi perkuliahan dengan Pak Beni. Pokoknya isi absen udah deh, satu ya udah gitu loh, ujian dapat A. Bisa applicable nggak? Ya entar aja lah, nanti applicable nanti aja lah, nggak usah sekarang dibahas lah Pak Beni, pusing. Ya jangan, ya. Oke, kita bicara sekarang adalah informasi. Ya, informasi. Pak Beni, ini mata kuliah akuntansi bisnis kok larinya kemana-mana ya, lari ke sana kemari. Teman-teman, seorang accounting itu kan dia tujuan nanti akhirnya adalah bisa memberikan sebuah informasi kepada pemangku kepentingan atau kepada salah satu pemangku kepentingan misalnya direktur itu ya. Untuk apa? Informasi tadi itu digunakan untuk mengambil keputusan bisnis, mengambil keputusan strategik. Jadi data teman-teman tadi dapetin diolah kan. Data tadi diolah, diolah jadi apa? Jadi informasi. Karena kalau cuma data, cuma fakta yang ada dalam laporan keuangan, itu nggak ada nilainya. Tapi setelah diolah, jadilah sebuah informasi. Informasi tadi itulah yang dibutuhkan sebenarnya board of director dalam membuat sebuah keputusan bisnis. Ya, tapi kalau hanya menjanjikan, Pak, laporan keuangan selesai. Kita untung, kita rugi, kita achieve, kita tidak achieve. Terus pertanyaan berikutnya dari dari dewan direksi ngomong apa? What next? Nah, Bu Frida sangat paham itu kata-kata what next ya. Dulu Bu Frida pernah satu perusahaan sama Pak Beni, ya kami punya CEO direktur utama selalu menanyakan ke kami, what next? Betul Bu Frida? Iya, Pak. Ya, masih ingat Bu Frida dengan kata-kata what next? Makanya Bu Frid, gitu kan ya, Hanya kata jangan beliau. cepat-cepat, Pak. Nah, what next dengan saya untung ini? What next dengan saya rugi ini? What next dengan corporate KPI ini tercapai? What next dengan corporate KPI tidak tercapai? Nah, artinya apa? Saya harus ngapain nih? Kata si direksi tadi. Kamu baru sediakan data, tapi kamu belum olah, kamu belum analisa. Terus keputusan apa yang saya mau ambil? Sekarang kamu bilang, oke perusahaan kita untung. Apakah saya harus ketawa? Atau saya harus bersedih? Kenapa? Karena untungnya perusahaan saya bulan ini tidak akan menjamin bahwa perusahaan saya akan untung di bulan depan. Ini ulang ya. Untungnya perusahaan saya di bulan ini tidak akan menjamin perusahaan saya akan untung di bulan depan. Atau 3 bulan lagi. Nah, terus apa yang harus saya putuskan? Itu yang selalu ditanyain sama Bu Frida sama Pak Beni. Ya, pada saat kami pernah kerja di satu perusahaan yang sama itu loh. CEO selalu tanya kayak gitu. What next, Bu Frid? What next, Pak Beni katanya.
Nah, saya harus ngapain? Apakah saya setelah untung ini atau setelah rugi ini terus mau ngapain sekarang nih? Nah, informasi tadi itulah muncul dari data kalian, data seorang accounting, data apa Pak Beni? Data keuangan, data kinerja itu loh ya, kinerja produksi, kinerja sumber daya manusia, itu kan terrefleksi dalam bentuk laporan keuangan kan. Oke, produksinya bagus, produksinya efisien, ya kan? Pabriknya efisien nih Pak. Nah, terrefleksi dari mana? Cost-nya turun. Oke Pak, sumber daya manusia kita bagus kok Pak. Terefleksi dari mana? Biaya manpower tenaga kerja tadi itu turun, ya kan? Tapi revenue-nya naik. Nah, itu kan terefleksi tuh. Semua kinerja dalam perusahaan tadi itu terefleksi lewat angka-angka dalam laporan keuangan. Kan nggak lucu kayak gini. Orang produksi ngomong kayak ini, Pak, lapor, produksi kita sudah paling bagus. Terus orang accounting-nya ngomong kayak gini, bagus gimananya? Production cost kamu naik loh. Nah loh, lucu kan? Dia bilang paling bagus, tapi production cost-nya naik loh. Nah itulah yang sering membuat orang produksi stres, frustasi. Karena kenapa? Karena orang produksi tadi, misalnya bernama Pak Mario, ya kan? Pak Mario tadi sudah melakukan improvement yang sangat luar biasa, perbaikan yang sangat luar biasa di produksi. Ternyata accounting-nya cuma ngomong, nggak ada pengurangan biaya, tuh biasa-biasa aja. Nah, ada tuh. Nah, orang produksinya sudah jungkir balik. Pak Mario ini sudah salto tuh. Kepala di bawah, kaki di atas, sudah muter-muter dia. Orang accounting bilang, nggak ada pengurangannya. Apa yang terjadi habis itu? Muncullah dismotivasi terhadap diri orang si produksi tadi. Pak Mario mulai stres, mulai frustasi kan. Nah, pada saat Pak Mario mulai frustasi, apa yang terjadi? Kinerjanya mulai turun. Ya awas deh kalau gitu. Toh saya juga susah-susah juga dibilang nggak ada nilai juga kok. Keuangan bilang nggak ada tuh berpengaruh. Udah ngapain saya mesti susah-susah. Saya biasa-biasa aja lagi lah. Nah, itu yang berbahaya dalam sebuah proses value chain tadi. Akhirnya karyawan dismotivasi. Si accounting bilang, ayo rajin, ayo rajin. Mereka rajin. Tapi kita accounting tidak bisa capture itu. Apa yang terjadi kalau kita jadi Pak Mario? Misalnya yang bagian produksi namanya Pak Mario itu. Ya wes santai aja. Tuh rajin juga dibilang juga nggak bagus, nggak ada perubahan. Sekali aja nggak rajin kan? Nah itu yang paling parah kalau dalam sebuah perusahaan ya top level manajemennya tidak memahami atau tidak mengikuti perkuliahan kita hari ini. Misalnya nama top levelnya Paman gitu ya. Nah, Paman cocok aja. Paman tetap di depan komputer gitu kan ya. Ketik gitu tuh. Tapi si Pak Mario-nya apa yang terjadi? Ya udah, kalau memang saya nggak ada kontribusi, saya ngapain capek-capek, bisa-bisa aja lah. Nah, gila kan? Ingat teman-teman, perusahaan itu kolaps, tutup atau bangkrut bukan dari kompetitor, tapi dari internal sendiri. Perusahaan bangkrut tidak dari luar ya, perusahaan itu bangkrut dari internal perusahaan itu sendiri. Makanya hati-hati para accountant dalam mengolah data, dalam menganalisa data sehingga menjadi sebuah informasi, salah pengambilan keputusan, ya, salah mengolah data, salah menganalisa, pasti salah informasinya. Salah informasi pasti salah ngambil keputusan. Salah keputusan fatal akibatnya bagi masa depan perusahaan. Makanya tadi Bu Fida menyampaikan sumber informasi tadi itu ada dua tuh, ada yang internal di perusahaan sama yang eksternal. Jangan kita cuma dari seruang accounting cuma mau tahu di dalam perusahaan aja. Pas di luar perusahaan kita nggak tahu. Bodoh lah. Yang penting kan saya cuma menjurnal Pak. Balance kok neraca saya. So what setelah dengan balance tadi? Di luar seperti apa? Nggak tahu Pak. Itu kan bukan tugas saya Pak sebagai seorang accounting. Itu kan tugasnya tugasnya bagian sales Pak. Itu kan tugas bagiannya marketing Pak, bukan saya. Nah, kalau kata-kata itu muncul teman-teman,
Jangan nanti stres ya, kenapa karir seorang accountant nggak naik-naik, kenapa gaji nggak naik-naik, bahkan di PHK. Cuma mau tahu berkutat-kutat dengan angka sendiri. Kayak orang, apa namanya, eee, seperti tertutup gitu ya, ya kayak sifatnya orang introvert gitu ya. Kok tenang, anteng ya, data terus dilihat. Eksternal punya informasi gimana? Nggak tahu, nggak urusan saya, Pak. Kan saya sudah cari tahu nih dari data, saya olah, analisa, saya bandingkan year on year dari tahun lalu, year to date, berarti akumulasi dari periode tertentu, ya kan? So cukup kan? Kan saya bandingkan itu. Terus yang di luar sana gimana? Bukan urusan saya. Kita kan perusahaan manufaktur. Terus ngapain saya mesti analisa itu? Nah, loh, kalau sempat kata-kata itu terucap teman-teman, ya apalagi kita seorang accounting ya, ya kita pakai kacamata kuda hanya melihat angka-angka doang dan kita tidak peduli terhadap eksternal apa yang terjadi. Ingat teman-teman ya, hari ini accounting cuma bermain dari sisi data historical, data masa lalu. Data masa lalu tidak bisa menggaranti untuk kedepannya kita juga pasti bagus. Adakah perusahaan yang berani menjamin bahwa bulan ini saya profit, pasti bulan depan saya juga profit? Tidak ada hari ini untuk kondisi yang turbulence. Itu penting. Jadi kalau teman-teman para accounting nanti pada saat bekerja melihat senior-senior yang seperti itu, ya udahlah pakai data masa lalu aja lah kita bandingkan. Ini naik, ini turun. Biaya ini naik, biaya ini turun. Biaya yang naik tidak bagus, biaya yang turun bagus. Nah, terus setelah bagus mau diapain? Nggak tahu, Pak. Terus eksternal faktor, ya kan, dari lingkungan bisnis di industri kita. Aduh, Pak, boro-boro pikirkan itu, Pak, untuk closing aja mepet-mepet waktunya. Kita pikirkan itu pula lagi, Pak. Berarti apa guna? Divisi yang lain nggak kerja dong, Pak. Kita semua yang beralih. Aduh, kalau itu yang keluar kata-katanya, mantap sekali sebagai seorang accounting, apalagi sebagai seorang top leader. Wah, keren banget. Bisa dipastikan posisi kita itu terancam di PHK, itu satu. Terus yang kedua, bisa dipastikan tidak melangkahi Tuhan ya, perusahaan tersebut, keberlangsungannya, keberlanjutannya, itu sangat berisiko tinggi. Contoh, perusahaan kita mana-mana aja kok, Pak. Nggak ada masalah kok hari ini. Bapak jangan usah lebay deh. Analisa ini, analisa itu, lihat eksternal, lihat apa semuanya, nggak usah lebay. Nah, tiba-tiba ada salah satu perusahaan dari luar negeri buka pabriknya dengan produk yang sama dengan kita punya produk. Oke, tapi kita tidak mempedulikan siapa mereka yang datang ke Indonesia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Senyap tapi pasti omset kita mulai turun. Wah, kalau omset kita mulai turun, apa yang terjadi? Para sales bilang apa? Sales-sales ngomong kayak ini. Ya iyalah, perusahaan kita, omset kita turun. Kenapa? Ya produk kita nggak bagus, harganya mahal. Nah, mulai panik, mulai galau, mulai tunjuk-tunjukkan. Nah, jadi teman-teman untuk menjadi seorang accounting, menjadi seorang direktur keuangan untuk karirnya, itu ternyata tidak hanya cukup untuk closing loh ya. Karena data historical closing, laporan keuangan yang teman-teman buat tadi itu tidak bisa dipakai sekarang sebagai acuan tren historical untuk buat keputusan masa depan. Nggak bisa. Karena tidak ada jaminan bahwa bulan ini kita pasti untung, bulan depan kita juga pasti untung. Tidak ada jaminan itu. Tidak ada. Apalagi kondisi sekarang lagi disruption. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau cara berpikir kita masih cara berpikir seorang accounting yang dulu-dulu, ya bandingkan dengan bulan lalu, bandingkan dengan tahun lalu, oh kita naik, kita turun, kita naik, kita turun. Terus direktur utamanya tertidur, ini orang cerita apa sekali ini. Gua tuh harus ambil keputusan untuk bagaimana gue punya bisnis 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, tetap pasti untung. Gimana nih? Nah, makanya informasi tadi menjadi mahal, teman-teman. Ya, orang yang cepat mendapatkan akses ke informasi, orang yang cepat mendapatkan akses
pertama kali ke sumber informasi dan itu valid, wah itu pasti pemenang. Pasti pemenang. Ambil contoh ya, misal kita ada tender ya. Kita ada mengikuti sebuah tender ya. Itu sebuah tender nih di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita bisa mendapatkan akses informasi yang sangat valid dari orang dalamnya perusahaan tersebut, bahwa nilai tendernya sekian, dia butuh spek sekian, kita lebih dulu yang dapatin informasi tadi. Artinya kita lebih dulu bisa prepare dengan mencari supplier yang bisa mendukung kita, atau memproduksi produk tadi yang bisa mendukung kita tadi untuk menang tender. Ya pasti kita pemenangnya. Dibandingkan orang yang tidak dapatin akses sama sekali dari informasi tersebut. Wah, curang dong Pak. Curang lah. Berarti dapat akses orang dalam itu namanya bisnis intelijen. Bisnis intelijen. Nah, itu termasuk dalam strategi teman-teman bisnis intelijen tadi. Jadi informasi itu sangat mahal harganya teman-teman. Sangat mahal. Jadi data yang kalian entry, data yang kalian jadikan laporan keuangan, itu tidak ada nilai tambahnya sama sekali kalau kalian tidak bisa olah dan tidak tahu what next-nya apa, dan direksi kalian bingung. Terus di luar sana ngapain sih? Perusahaan komoditor ngapain? Nggak tahu, kita nggak tahu Pak. Pokoknya kita produksi aja Pak. Kita nggak ngurus perusahaan orang luar tuh Pak. Nah, kita cuma tahu ada seperti ini. Kita kan cuma manufaktur Pak. Nah, kenapa kita nggak berpikiran, walaupun kita manufaktur, ada nggak teknologi produksi yang lebih advance dibandingkan hari ini? Sehingga kita punya production cost kita punya productivity kita punya utilisasi kita bisa lebih tinggi. Cost produksi kita jadi turun. Ada nggak teknologi lebih advance? Jangan-jangan kompetitor kita sudah pakai teknologi lebih advance. Ya kan? Contoh, kita bicara USG ya untuk lihat bayi dalam dalam kandungan ibu yang lagi hamil. Dulu kan cuma 1 dimensi, 2 dimensi. Ya kan? Terus setelah itu berkembang 3 dimensi. Nah, kalau kita nggak tahu ada teknologi yang lebih advance, kita tetap pakai yang 2 dimensi. Bahkan sekarang bukan 3 dimensi. Ada yang sudah sampai ke 4 dimensi. Maksudnya apa Pak Beni? Bisa diputar gitu loh. Walaupun janin tadi itu telungkup, diputar tetap kita bisa melihat. Oh, ternyata jenis kelaminnya laki itu perempuan itu. Bisa diputar. Nah, kalau perusahaan kita masih menggunakan teknologi masa lalu, apa yang terjadi? Ya pasti orang tidak mau kan untuk datang ke tempat kita. Nah, itu tadi teman-teman. Karena ada teknologi, ada namanya disruption innovation, disrupsi inovasi. Ya, disrupsi inovasi tadi itu yang berbahaya itu. Makanya kita harus terus melihat dari sisi inovasi-inovasi tadi, terobosan-terobosan tadi. Nah, itu kan informasi dari eksternal. Nah, kalau kita tidak memahami ini, teman-teman, ya siap-siaplah. Pak, closing selesai. Oh ya, good. Nanti ada teknologi AI sudah masuk di perusahaan kita kan, yang bisa meng-closing laporan keuangan lebih cepat, lebih teliti daripada kita, dan tidak lebih rewel daripada kita manusia, yaitu robot. Sorry ya, Wati, minta maaf ya. Nah, kamu hari ini hari terakhir di perusahaan kami, karena kami akan menggantikan dengan robot. Nah, loh. Jadi ya, robot hari ini bisa menggantikan kalau proses tadi itu repeating, merepeat, mengulang dia terus, membentuk sebuah pola, robot bisa gantikan. Nah, accounting adalah salah satu proses yang berulang. Nah, artinya apa? Kalau orang bilang accounting bisa satu saat nanti digantikan oleh teknologi robot, itu sudah terjadi hari ini. Nah, kita sebagai seorang accountant, bukan berarti kita akan punah, tidak. Tapi bagaimana seluruh informasi tadi itu kita bisa melakukan konsolidasi informasi, sehingga kita bisa olah, sehingga bisa menjadi sebuah prediksi untuk in the future, masa depan dari bisnis kita serahkan ke direksi untuk ngambil sebuah keputusan. Nah, itu baru benar kita menggunakan teknologi informasi tersebut. Nah, lebih seperti itu, Bu Frida. Pak, waktunya sudah habis, Pak. Oh ya, oke. Oke, sip kalau gitu, Bu Fred. Oke ya teman-teman ya. Kuliah sesi 1 kita plus minus gitulah ya dari sisi waktu atau dari sisi apa kita tidak melihat secara konkret secara saklek gitu ya waktu
ataupun materi tidak, tapi nangkap insight dari Pak Beni yang seorang punya experience dalam dunia real, dunia profesional. Tangkap insight-nya, ya. Dari sekian banyak tadi Pak Beni menjelaskan, nggak usah 100% teman-teman, itu kita nggak mungkin bisa 100% kalian mengerti. 10% aja boleh. 10% kalian bisa applicable, itu luar biasa. Cara berpikir dulu deh yang kalian ubah. Kalau cara berpikir kalian bisa berubah dengan perkuliahan kita yang 3 sesi ini, 3 kali Sabtu ini, itu sudah sangat luar biasa. Ya, tapi kalau ini kalian tidak bisa mengerti, maka ya sayang-sayanglah kita perkuliahan tadi yang akan berlanjut di 3 sesi ini ya. Nah, teman-teman, sekali lagi Pak Beni akan menyatakan bahwa jika ada pertanyaan, butuh sesuatu, ke nomor WhatsApp Pak Beni ya, 08 21 41 03 06 57 ya. Anything ya, kalian boleh anytime kalian boleh japri Pak Beni ya, tulis ya, kami mahasiswa Stekkom, mata kuliah ini nanti Pak Beni akan akan membantu teman-teman baik dari sisi akademisi atau dari sisi problem solving di dunia real ya. Semoga perkuliahan sesi 1 ini teman-teman bisa mendapatkan insight ya. 10% aja dulu yang fokus penting ya. Nggak usah pahami 100%, 10% dulu aja. Tapi applicable, langsung praktekkan. Langsung pahamin gitu loh ya. Itu luar biasa daripada kalian menghafal satu buku textbook tapi tidak ada applicable-nya. Itu buang-buang semua, buang-buang waktu semua ke sana. Ya, itu cara berpikir Pak Beni. Benar atau salah, itu tidak ada benar atau salahnya. Tapi based on experience Pak Beni mengatakan seperti itu. Ya, kalian pikir baik, kalian lakukan. Kalian pikir tidak baik, ya jangan dilakukan. Gitu ya. Oke. Salah kata, salah ucap Pak Beni di kuliah sesi 1 ini, Pak Beni minta maaf. Ya. Kita akan ketemu di kuliah sesi 2 lagi. Dan dengan materi-materi yang lebih tajam lagi. Dan tentu saja kita akan ditemani tetap oleh Bu Fridayani ya, partner Pak Beni yang luar biasa ya, dengan segala pengalaman profesionalnya, dan beliau juga dosen ya. Tambah lagi beliau juga dengan sabar mau mendampingi kita. Terima kasih ya Bu Frida. Terima kasih juga Pak. Oke, teman-teman, Bu Frida, kita izin pamit ya sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya ya Bu Frid. Ya, selamat sore semuanya. Selamat Ya, sampai ketemu thank lagi. you. Ya, sampai ketemu lagi. God bless. Thank you.